sekali, saya Natasha Germany bisa kembali lagi menemani kalian semuanya tentunya dalam program Highlight BRI Super League. Sebuah program yang menyajikan informasi seputar BRI Super League seperti cuplikan gol hingga update-update terkini. Anyway, hari ini Natasha sedang berada di training camp atau tempat latihan dari sebuah tim yang memang tim ini tuh lagi naik daun banget. Tunggu, ada yang bisa tebak nggak nih kira-kira tim apa? Kalau udah orange begini, nggak salah lagi ya, pastinya Persija Jakarta. Yes, seperti yang kalian semua bisa saksikan di belakang Natasha, sedang ada nih para pemain dari Persija Jakarta yang sedang latihan. Tentunya untuk mempersiapkan diri nih menjelang game week mereka yang ketiga. Sembari kita intip aktivitas mereka hari ini akan ngapain aja, Natasha nih juga sudah mempersiapkan sejumlah informasi menarik dalam segmen pertama berikut ini. Yes, kemenangan tandang berhasil diraih oleh dua tim besar. Yes, ada Persija Jakarta dan juga Persebaya Surabaya. Persija menggasak tuan rumah Persis Solo, sedangkan Persebaya membungkam Persita Tangerang. Nah, kejutan juga terjadi nih saat sang juara bertahan Persib Bandung harus mengakui keunggulan dari Persijap Jepara. Serta ada Dewa United FC yang menyerah dari Semen Padang FC. Kalau gitu langsung saja kita simak tayangan berikut ini hanya untuk Anda. Langkah Persija Jakarta mendapatkan tantangan Persis Solo pada game week kedua BRI Super League 2025-2026. Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, tuan rumah Persis mendapatkan dukungan lebih dari 13.000 penonton. Pertandingan berjalan imbang sejak fluid kick-off dibunyikan. Pasukan Laskar Samber Nyawa nyaris membuka keunggulan saat pertandingan berjalan 29 menit. Tandukan Kodai Tanaka yang menerima umpan Sandro Sheng sempat membentur mister gawang yang dikawal oleh Carlos Eduardo. Menjelang akhir babak pertama, tim Macan Kemayoran membuat pendukung tuan rumah terdiam. Berawal dari proses sepak pojok, Gustavo Franca melesakkan tendangan voli yang berhasil menggetarkan gawang Muhammad Riyandi. Kedudukan 0-1 mengakhiri 45 menit babak pertama. Persis yang defisit 1 gol tidak mampu berbuat banyak pada babak kedua, sebab Persija yang bermain lebih percaya diri tampil semakin solid. Anak-anak asuhan Mauricio Souza mampu tampil efektif saat menekan, sehingga mencatat jumlah tembakan yang tinggi yaitu sebanyak 18 kali. Sementara Persis hanya mampu melakukan 7 tembakan. Setelah memperoleh sejumlah peluang, Macan Kemayoran akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-62. Diawali kerjasama dengan Witan Sulaiman, Maxwell Souza yang menaklukkan Riyadi. Ini merupakan gol kedua bagi Maxwell setelah gol perdananya pekan lalu ke gawang Persita. 5 menit jelang waktu normal usai, Mauricio Souza menurunkan striker Axel Runtukahu untuk menggantikan Maxwell. Kepercayaan sang pelatih tidak disia-siakan oleh Axel. Asis dari Alfrianto Nico dimaksimalkan ex-pemain Barito Putra untuk mengubah skor 0-3. Sayangnya kemenangan Persija ternodai oleh kartu merah yang diterima oleh Alano Brandon menjelang akhir pertandingan. Kemenangan besar ini membuat Macan Kemayoran semakin kokoh berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Persija mencetak 7 gol dari 2 laga tanpa kemasukan gol. Kembalinya Persijap Jepara di kompetisi kasta tertinggi Indonesia mendapatkan sambutan luar biasa dari para pendukungnya. Sebanyak 8.200 penonton memadati Stadion Gelora Bumi Kartini yang merupakan stadion kebanggaan warga Kota Ukir saat Persijap menjamu Persib Bandung Senin malam. Animo tinggi yang diperlihatkan warga Jepara ternyata membakar motivasi para pemain. Pasukan Laskar Kalinyamat bermain penuh semangat dengan tempo tinggi, meski lawan yang dihadapi adalah sang juara bertahan. Strategi yang diterapkan Mario Lemos terbukti membuat Maung Bandung kesulitan. Pada babak pertama, Persijap dan Persib sama-sama mampu membuat sejumlah peluang. Hanya saja, belum ada gol yang dihasilkan oleh kedua tim, sehingga menutup babak pertama dengan skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua tim tetap memperagakan permainan tempo tinggi. Namun kelengahan barisan pertahanan Persib membuat tuan rumah mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-67. Umpan terobosan Alexis Gomez mengawali gol perdana Persijap di laga ini melalui kaki Carlos Franca. Ini merupakan gol kedua Franca bagi Persijap setelah di laga sebelumnya membobol gawang PSM. Persib yang tidak mau dipermalukan pun mencoba berbagai variasi serangan. Upaya tim asuhan Bojan Hodak membuahkan hasil ketika laga memasuki injury time. Pelanggaran kiper Persijap, Rodrigo Nascimento, yang menghentikan laju pemain Persib, membuat wasit asal Jepang, Yuda Yamamoto, menunjuk titik putih. Eksekusi sempurna, William Barros membuat kedudukan berubah imbang 1-1. Namun skor imbang tidak bertahan lama. Di menit keempat tambahan waktu, Sudi Abdallah tampil sebagai super sub bagi Persijap. Berdiri tanpa kawalan,
Sudi memaksimalkan umpan akurat Diki Kurniawan untuk menaklukkan Teja Paku Alam. Persijap unggul 2-1 dan sukses mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan. Duel dua tim terluka tersaji di Indomilk Arena antara tuan rumah Persita Tangerang menjamu Persebaya Surabaya. Kedua tim bertekad memperbaiki hasil pada pekan sebelumnya yang sama-sama mencatatkan kekalahan. Laga ini juga akan menarik karena kedua klub sama-sama ditangani oleh pelatih asal Spanyol, yaitu Carlos Pena di kubu Persita dan Eduardo Perez di pihak Persebaya. Persita dan Persebaya langsung tancap gas dengan memaksimalkan 7 slot pemain asingnya sebagai starter. Persita yang lebih banyak mengambil inisiatif serangan pada menit-menit awal harus kecolongan saat pertandingan berjalan 23 menit. Bek kanan Persebaya, Arif Catur Pamungkas melakukan serangan balik cepat dan menusuk hingga kotak penalti Persita. Ia lalu memberikan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Francisco Rivera. Tertinggal 0-1, Persita memberikan tekanan lewat berbagai kombinasi serangan. Salah satunya melalui bola crossing yang nyaris membuahkan gol pada menit ke-27. Esal Sahrul memberikan umpan silang yang disontek oleh Raiko Rodriguez, namun bolanya masih membentur Mister. Setelah jeda antar babak, gelombang tekanan Persita semakin intens. Masuknya striker asal Serbia, Andrejic Alexa sempat membuat gawang Hernando terancam, salah satunya lewat peluang pada menit ke-68. Serta melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok pada menit ke-71 yang masih menyamping dari gawang. Sebaliknya, Persebaya nyaris menambah keunggulan pada menit ke-80, lolos dari penjagaan bek lawan Bruno Moreira, melepas tembakan yang masih bisa dihalau penjaga gawang Igor Rodriguez. Hingga wasit Yudi Nur Cahya meniup peluit akhir, skor tetap tidak berubah. Persebaya sukses mencuri 3 poin berharga dari kandang Persita. Pertandingan Semen Padang FC kontra Dewa United FC membuka game week kedua BRI Super League 2025-2026. Meski bertindak sebagai tim tamu, Dewa United berani bermain menekan sejak menit-menit awal. Tim asuhan Jan Olde Rekering bahkan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, salah satunya melalui sundulan Alex Martens pada menit ke-28 yang masih membentur Mister. Sementara Semen Padang sempat membuat pendukungnya bergemuruh saat tandukan Bruno Gomez pada menit ke-34 mampu menggetarkan gawang Sonny Stevens. Namun gol ini dianulir wasit Yudai Yamamoto karena Bruno telah terperangkap offside. Hingga babak pertama usai tidak ada gol yang tercipta di Stadion Haji Agus Salim. Sekembalinya dari kamar ganti, Dewa United tetap mendominasi penguasaan bola. Pasukan Banten Warriors mencatat 66% ball possession berbanding 34% milik tuan rumah. Hanya saja serangan yang digalang oleh para pemain Dewa United tidak begitu efektif. Sebaliknya, tuan rumah yang kerap melancarkan serangan melalui skema direct ball kerap memberikan ancaman. Setelah 90 menit waktu normal imbang tanpa gol bertahan, Semen Padang akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan. Filipe Cabe mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ketiga injury time yang membuat tuan rumah unggul 1-0. Gol ini membuat Dewa semakin bernafsu menggedor pertahanan Semen Padang. Hal yang justru menimbulkan celah di pertahanan Banten Warriors dan mampu dimaksimalkan pasukan Kabau Sirah untuk mencetak gol keduanya melalui Bruno Gomez. Gol pada menit ke-90 plus 7 tersebut menggenapi kemenangan Semen Padang menjadi 2-0 atas Dewa United. Drama 6 gol tersaji di Kiraha saat sang tuan rumah Malut United FC bertemu dengan Bali United FC. Kedua tim saling kejar-mengejar skor, seru banget ya, hingga laga akhirnya berakhir dengan kedudukan imbang. Dan juga ada lagi nih di laga lainnya PSIM Yogyakarta yang juga harus puas bermain imbang dengan Arema FC. Sedangkan Borneo FC Samarinda kembali memetik 3 poin di markas PSBS Biak. Berikut informasi selengkapnya. Hujan yang membasahi Gelora Kiraha Ternate tidak mendinginkan laga antara tuan rumah Malut United FC menjamu Bali United FC. Sejak menit pertama, laga langsung berjalan panas. Kedua tim terlibat permainan terbuka, namun tim tamu yang mampu unggul lebih dahulu. Tingginya garis pertahanan Malut United dimanfaatkan para pemain Bali dengan melakukan counter attack. Winger cepat Bali, Timen Gopel sukses memenangi duel dengan kiper Alan Bernardon dan menceploskan bola ke gawang kosong pada menit ke-23. Tertinggal 0-1 langsung membuat tuan rumah tersengat. Hanya berselang 3 menit, David Da Silva mencetak gol penyimbang usai meneruskan umpan Tiron Del Pino. Skor imbang 1-1 tidak bertahan lama. Pada menit ke-33, David Da Silva melewati satu pemain belakang Bali sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dibendung Alan Bernardon. Malut United berbalik unggul 2-1 dan bertahan hingga babak pertama usai.
Intensitas pertandingan semakin tinggi selepas jeda. Tim tamu berusaha keras untuk menyamakan kedudukan dan upaya itu membuahkan hasil saat pertandingan berjalan 63 menit. Winger Bali United Irfan Jaya mencatatkan namanya di kertas skor usai memanfaatkan assist Brandon Wilson. Skor pun berubah imbang 2-2. Sukses menyamakan skor, anak-anak asuhan Johnny Johnson semakin percaya diri. Tekanan yang diberikan Laskar Serdadu Tridatu memaksa Malut United melakukan pelanggaran di area terlarang. Sayangnya peluang emas ini gagal dimanfaatkan oleh Boris Kopitovic. Tembakan sang bomber mampu digagalkan Bernardon. Petaka melanda tuan rumah memasuki injury time. Berawal kesalahan barisan pertahanan Malut, Gopel mencetak gol keduanya yang menjadi gol kemenangan bagi Bali United. 3 poin Bali United yang sudah di depan mata harus sirna. Menjelang akhir pertandingan, Rizky Dwi Febrianto melakukan sapuan yang justru mengarah ke gawang sendiri. Drama 6 gol di Kiraha berakhir imbang 3-3. Setelah membuat kejutan pada pekan perdana BRI Super League 2025-2026 dengan mengalahkan tuan rumah Persebaya, PSIM Yogyakarta berkesempatan tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Sultan Agung, Bantul pada game week kedua. Namun lawan yang dihadapi adalah bukan sembarangan, yaitu Arema FC yang pada laga sebelumnya menang besar 4-1 atas PSBS Biak. Laskar Mataram yang mencoba bermain agresif mampu membuat pertahanan Singo Edan keteteran. Setelah melalui tembakan Rahmat Zora pada menit ke-9, giliran Zevalente yang memaksa penjaga gawang Adi Satrio jatuh bangun pada menit ke-16. Percobaan tembakan jarak jauh juga dilakukan oleh Ezequiel Vidal. Namun tembakan kerasnya pada menit ke-23 mampu digagalkan oleh Adi Satrio. Hanya berselang 4 menit, Vidal kembali nyaris mencetak gol lewat sepakan dari dalam kotak penalti. Hanya saja masih belum menggetarkan gawang Arema berkat kesigapan sang kiper Arema. Kegagalan PSIM memanfaatkan berbagai peluang harus dibayar mahal. Pada menit ke-38, tarikan Reva Adi Utama kepada Valdeci di dalam area penalti membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk Arema. Peluang ini tidak disia-siakan oleh Dalberto Luan untuk memberikan keunggulan bagi tim tamu. Gol ini sekaligus menjadi gol pertamanya dari 2 laga perdana BRI Super League di musim ini. Pada babak kedua, Arema harus bermain dengan 10 pemain. Bek asal Brazil, Yan Mota diganjar kartu merah oleh wasit Chandra setelah meninjau lewat tayangan VAR. Unggul jumlah pemain tidak membuat tuan rumah leluasa mencetak gol. Adi Sutrio sempat menyelamatkan gawang Arema dari sepakan jarak jauh Savio Seva pada menit ke-83. Selanjutnya, gempuran pemain PSIM pada menit ke-85 masih belum menembus tembok tebal pertahanan Arema. Upaya PSIM baru membuahkan hasil saat waktu normal tersisa 2 menit. Roberto Vinagre salah mengantisipasi crossing yang dilepaskan oleh Vidal. Niat hati membuang bola, sundulan Vinagre justru masuk ke gawang sendiri. Skor akhir 1-1 membuat kedua tim harus puas membawa pulang 1 angka dari Sultan Agung. Kekalahan telak 1-4 dari Arema FC pada laga pekan pertama BRI Super League membuat PSBS Biak bertekad meraih kemenangan saat menjamu Borneo FC Samarinda. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Maguwo Harjo, tim yang diarsiteki oleh Divaldo Alves langsung mendapatkan peluang pada menit ke-10. Namun sundulan Ruyeri Alfonso masih mampu digagalkan oleh Nadio Argawinata. Borneo tidak tinggal diam. Tendangan bebas dari Mariano Peralta pada menit ke-16 belum bisa menembus gawang yang dikawal oleh Aldo Geraldo. Keuntungan didapatkan tim tamu saat wasit Stefan Yubelpoli menunjuk titik putih setelah pemain PSBS melakukan pelanggaran di kotak penalti. Tembakan Peralta sukses mengecoh Aldo Geraldo dan membawa Borneo memimpin 1-0. Ini merupakan gol kedua pemain asal Argentina setelah di pekan perdana lalu mencetak gol ke gawang Bayangkara Presisi Lampung FC. Keunggulan ini tidak membuat Borneo mengendurkan tekanan. Pesut Etam yang nyaris menggandakan skor pada menit ke-44 lewat sontekan Eduardo Barbosa yang masih melayang di atas mistar. Pada babak kedua, dominasi serangan masih menjadi milik Borneo. Tercatat, sejumlah tembakan berhasil dilepaskan tim asuhan Fabio Lewundes yang dilakukan oleh Christophe Duwarugira pada menit ke-47. Serta tembakan jarak dekat Siran yang masih diblok pemain tuan rumah. Sampai wasit meniup peluit akhir, PSBS gagal menyamakan kedudukan. Tambahan 3 poin menempatkan Pesut Etam di posisi kedua klasemen sementara dari Super League 2025-2026 dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Persija Jakarta.
Hingga game week kedua di BRI Super League usai, banyak drama gol yang tersaji pada penghujung laga. Pekan lalu saja tercatat ada 8 gol yang tercipta pada masa injury time, meningkat dari game week pertama saat tercipta 6 gol. Alright Sobat Liga semuanya, ayo langsung kita simak informasi selengkapnya bersama dengan cuplikan pertandingan lainnya. Ini dia. Bayangkara Presisi Lampung FC menjalani debut berlaga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda di gelaran BRI Super League 2025-2026. Armada Paul Muster mengincar kemenangan atas tamunya PSM Makassar usai gagal membawa pulang poin dari markas Borneo FC Samarinda pekan lalu. Bayangkara hanya memainkan 4 pemain asing di susunan starting line up dan menyimpan 5 lainnya di bangku cadangan. Sementara Bernardo Tavares di kubu PSM memainkan 5 pemain asing sebagai starter dan 2 di bench. Meski menyimpan sejumlah pemain asingnya, Bayangkara mampu menguasai permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, sebuah pelanggaran di kotak penalti yang dilakukan pemain Bayangkara terhadap striker PSM Alex Gomez membuat wasit menunjuk titik putih untuk Juku Eja. Lucas Serafim tidak membuang kesempatan tersebut untuk membawa timnya unggul 1-0 atas tuan rumah di menit ke-43. Pada babak kedua, giliran Bayangkara yang mendapatkan penalti usai Moises Wolfschick dilanggar oleh pemain PSM. Ilijes Pasojevic yang bertugas sebagai algojo berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Gol Pasos pada menit ke-59 membuat skor berubah 1-1. Pada masa injury time, Bayangkara harus bermain dengan 10 pemain setelah Wolfschick mendapatkan kartu merah dari wasit Agung Setiawan. Meski kalah jumlah pemain, The Guardians berhasil mempertahankan kedudukan 1-1. Hasil imbang ini merupakan poin perdana bagi Bayangkara. Sementara bagi PSM menjadi hasil imbang beruntun setelah sebelumnya ditahan oleh Persijap Jepara. Duel derby Jawa Timur berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro saat Persik Kediri menghadapi Madura United. Hasil mengecewakan pada game week perdana saat kalah di kandang sendiri dari Persis membuat Madura United yang bertindak sebagai tim tamu langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Hasilnya, gol cepat pun tercipta. Tembakan Iran Junior sempat membentur pemain lain, sehingga mengecoh penjaga gawang Persik, Leo Navaccio. Gol ini membuat Madura United memimpin pada menit keempat. Tertinggal 0-1 memaksa Persik bermain lebih agresif. Percobaan tembakan dari Telmo Casanera di menit ke-21 masih bisa digagalkan oleh Miswar Saputra. Peluang kembali diperoleh tim Macan Putih pada menit ke-29. Kali ini melalui Sylvain Justin yang tembakannya masih melebar dari gawang Miswar. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 0-1 untuk keunggulan Madura United. Pada babak kedua, Persik kembali menebar ancaman. Emmanuel Garcia dibuat frustrasi oleh Miswar saat tembakan volinya pada menit ke-52 masih bisa dihalau. Kemudian pada menit ke-57, giliran Justin yang belum berhasil mengarahkan bola hasil crossing yang dilepaskan Supriyadi ke sasaran yang tepat. Justru Laskar Sapekerap yang berhasil mencuri gol pada menit ke-86. Masuk sebagai pengganti, Muhammad Taufan memperbesar keunggulan tim tamu. Persik yang tidak mau menyerah hanya bisa menambah 1 gol saat injury time berjalan 4 menit. Tembakan Emmanuel Garcia membuat kedudukan menjadi 1-2 yang sekaligus menjadi skor akhir pertandingan. Ada fakta menarik dari 2 game week perdana BRI Super League 2025-2026 yang berkaitan dengan injury time, khususnya yang terjadi pada injury time babak kedua. Jangan sesekali Anda meninggalkan tontonan sebelum wasit membunyikan peluit akhir, sebab cukup banyak drama gol yang terjadi pada masa ini. Bahkan tidak jarang gol yang lahir pada masa tambahan waktu menjadi penentu hasil pertandingan. Pada game week kedua yang baru saja berakhir, tercatat ada 8 gol yang tersaji selama injury time. Drama pertama terjadi di laga Semen Padang FC kontra Dewa United FC. Saat banyak penonton memperkirakan laga akan berakhir imbang tanpa gol, tuan rumah membuat kejutan dengan mencetak 2 gol. Pertama melalui tendangan bebas Felipe Chabe pada menit ke-90+3, disusul gol Bruno Gomez pada menit ke-7 injury time. Drama tak kalah seru terjadi antara Maluku United versus Bali United FC. Kedua tim bermain imbang 2-2 sampai 90 menit waktu normal. Hingga akhirnya, Tyrone Gopel memberikan keunggulan bagi Laskar Serdadu Tridatu pada menit pertama injury time. Kemenangan seolah akan menjadi milik Bali United sampai gempuran tuan rumah menyebabkan pemain belakang Bali United, Rizky Dwi Febrianto, melakukan gol bunuh diri di menit ke-10 additional time. Drama lainnya juga tersaji pada laga Persijap Jepara kontra Persib Bandung.
Sempat tertinggal 0-1 dari tuan rumah, sang juara bertahan mencetak gol telat pada menit ke-90 plus 2 melalui William. Namun Persijap yang ngotot meraih 3 poin akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan 2 menit kemudian yang dicetak oleh Sudi Abdullah. Selain gol-gol itu, ada 2 gol lagi yang tercipta pada masa injury time di laga-laga game week kedua, yaitu gol pemain Persik Kediri, Immanuel Garcia, yang menipiskan ketertinggalan menjadi 1-2 menghadapi Madura United. Serta gol Excel Runtukahu ke gawang Persis Solo yang membawa Persija Jakarta menang 3-0 atas lawannya. 8 gol pada masa injury time ini merupakan peningkatan dari game week pertama. Pada pekan perdana, tercipta 6 gol pada masa additional time. Beberapa di antaranya menjadi penentu hasil akhir. Seperti gol yang dibuat Ezequiel Fidel ke gawang Persebaya pada menit ke-90 plus 2 yang membantu PSIM Yogyakarta menang 1-0. Kemudian gol Boris Kopitovic ke gawang Persik Kediri yang menyelamatkan Bali United dari kekalahan. Gol yang tercipta melalui diving header ini dibuat pada menit ke-6 injury time. Selain itu, ada pula gol pemain Persijap, Carlos Franca ke gawang PSM Makassar. Franca mencetak gol pada menit ke-9 tambahan waktu yang membantu Persijap meraih hasil seri. So, Sobat Liga, biasakan menyaksikan pertandingan-pertandingan BRI Super League sampai selesai ya. Jika tidak, bisa saja Anda kelewatan momen penting yang terjadi. Hai Sobat Liga semuanya, saat ini Natasha sudah bersama dengan pelatih atau coach dari Persija Jakarta, Mauricio Souza. Tudo bem, Coach? Nice to meet you, prazer. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait juga persiapan Persija yang akan memasuki game week ketiga. First of all, kita ucapkan congratulations, selamat untuk Persija Jakarta. Sudah meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan, luar biasa sekali, congratulations. But bagaimana nih ke depannya? Apakah Coach sendiri melihat 2 pertandingan sudah happy dengan gaya bermain dari Persija sendiri? Estou muito feliz com o que a equipe tem apresentado, muito feliz com o que o clube tem nos oferecido. Isso tem se refletido dentro dos jogos, né? A equipe tem se comportado muito bem, as vitórias têm acontecido, né? Então está tudo caminhando dentro daquilo que a gente combinou. Oke, dan juga pertanyaan berikutnya bagaimana melihat persiapan dari Persija untuk nextnya, karena kita tahu di hari Sabtu nanti Persija akan bertemu dengan Malut United. Sejauh ini persiapannya sudah sematang apa? A gente mantém o foco na preparação, a gente não muda independentemente do adversário que a gente vai pegar. A gente respeita muito a equipe do Malut, sabe que tem grandes jogadores, é uma grande equipe. Mas eu tenho falado que uma equipe que quer ser campeã como o Persija tem que estar preparada para jogar contra qualquer equipe. Alright, that's all for today, Coach. Muito obrigada. Thank you so much ya. Sobat Liga semuanya, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk terus saksikan highlight BRI Super League 2025-2026. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Natasha Germania pamit undur diri. Keep sportive. See you next time. Obrigada. Obrigado.